Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran matematika. Kita akan membahas tentang indikator soal penilaian akhir semester Gasal tahun 2020. Khusus untuk pembahasan ini, kita hanya membahas yang soal uraian terlebih dahulu. Untuk soal-soal yang pilihan ganda atau isian singkat kita akan bahas di video berikutnya. Kita mulai dari indikator yang pertama, yaitu peserta didik mampu menyederhanakan hasil operasi bilangan berpangkat yang memuat bentuk aljabar. Contoh soal seperti berikut ini. Nilai dari 9 pangkat 3/2 dikurangi 16 pangkat 3/4 dikalikan 8 pangkat 2/3. Nah, langkah yang pertama adalah kita uraikan 9 ini menjadi 3 pangkat 2. 16 menjadi 2 pangkat 4 dan 8 menjadi 2 pangkat 3. Nah, kita lakukan ini supaya bentuknya menjadi lebih sederhana dan kita mengingat bahwa pangkat bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi maka pangkatnya kita kalikan. Nah, sekarang kita akan kalikan pangkatnya 2 kali 3/2. 2 ini bisa kita sederhanakan sehingga hasilnya menjadi 3 berpangkat 3. Untuk 2 pangkat 4 pangkat lagi 3/4, maka 4 dan 3/4 bisa kita kalikan dan disederhanakan 4 dengan 4 sehingga menjadi 2 pangkat 3, dan yang terakhir 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3, maka 3 kali 2/3 bisa kita sederhanakan angka 3 di situ sehingga menjadi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Kita hitung 3 pangkat 3 adalah 27 dikurangi 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 2 adalah 4. Kita akan kalikan terlebih dahulu sesuai dengan kaidah perkalian dan pembagian ataupun penjumlahan. Maka kalau 8 kali 4 hasilnya adalah 32 dan hasil akhirnya adalah negatif 5 karena 27 dikurangi 32. Indikator yang kedua adalah diberikan permasalahan tentang kerangka balok dengan panjang dan lebar tertentu serta tinggi tertentu. Siswa dapat menyelesaikannya dengan menggunakan konsep operasi hitung bentuk akar. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah balok dengan panjang 4 ditambah akar 3, lebar 4 dikurangi akar 3, dan tinggi 2 ditambah akar 3. Hitunglah panjang kerangka balok dan luas sisi balok. Yang pertama, panjang kerangka balok ini, kalau kita perhatikan gambar yang ada, bahwa balok itu terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi unsur-unsur baloknya. Panjangnya ada 4. Ini perhatikan, saya beri tanda dengan tanda merah. 1, 2, 3, 4. Panjangnya ada 4. Kemudian kita lihat lebar. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Lebarnya juga ada 4, demikian juga tingginya ada 4. Atau dengan
lebih ringkas, kita ubah bentuknya menjadi 4 dikalikan panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah, kemudian panjang tadi adalah 4 ditambah akar 3. Nah, sehingga kalau kita masukkan, maka 4 ditambah akar 3 ini adalah panjang P-nya. Kemudian 4 dikurangi akar 3 itu adalah lebar. Dan 2 ditambah akar 3 ini adalah tingginya. Nah, itu ya. 4 kurung, ya, 4 kurung buka, panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Nah, setelah kita masukkan panjang, lebar, dan tingginya, maka kita akan hitung dengan aturan bahwa yang bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan adalah bilangan bulat yang bisa kita gabungkan. Dan juga yang bisa digabungkan lagi adalah bilangan yang berbentuk akar. Nah, yang bulat adalah 4, 4, dan 2. Maka kita sendirikan. 4 ditambah 4 dan ditambah 2. Kita sendirikan di sini. Kemudian yang akar adalah akar 3. Ini dikurangi akar 3 ditambah akar 3. Nah, kita sendirikan. Sehingga kalau itu kita lanjutkan, maka yang bulat ini 4 ditambah 4 ditambah 2 adalah 10. Dan 3 dikurangi 3 itu 0. Jika ditambah dengan akar 3, maka hasilnya adalah akar 3. Sehingga di dalam tanda kurung ini menjadi 10 ditambah akar 3. Dan hasilnya adalah 4 kali 10 menjadi 40. Dan 4 kali akar 3 menjadi 4 akar 3. Sekarang kita akan menghitung luas sisi balok. Nah, luas sisi balok itu kita sudah mengenal bahwa luas sisi balok adalah 2 dikalikan dengan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Sedangkan panjangnya adalah ini, 4 ditambah akar 3, lebarnya adalah 4 dikurangi akar 3, dan tingginya adalah 2 ditambah akar 3. Sekarang kita akan isikan. Nah, bentuknya seperti ini. 4 ditambah akar 3 ini adalah panjang. Kemudian ini 4 kurangi akar 3 adalah lebar. Kita akan kalikan ini terlebih dahulu. Ini adalah suku 2. Yang ini juga adalah suku 2. 4 kali 4, 16. 4 kali akar 3 menjadi dikurangi 4 akar 3. Kemudian akar 3 kali 4 berarti menjadi 4 akar 3. Kemudian akar 3 dikalikan dengan min akar 3 itu adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah, langsung saya tuliskan begini. Ya, hasil perkalian dari 2 suku 2 ini adalah yang ini, 16 dikurangi 4 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurangi 3. Kita lanjutkan dengan perkalian berikutnya. Adalah panjang dikalikan dengan tinggi.
4 kali 2 adalah 8. 4 kali akar 3. Kita tulis 4 akar 3. Kemudian akar 3 dan 2 dikalikan menjadi 2 akar 3. Dan akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3. Nah, jadi perkalian ini, panjang kali tinggi ini, hasilnya adalah 8 ditambah 4 akar 3 ditambah 2 akar 3 ditambah 3. Kemudian lebar kali tinggi. Lebarnya adalah 4 dikurangi akar 3, tingginya adalah 2 ditambah akar 3. Kita kalikan 2 suku 2 ini. 4 kali 2 adalah 8. 4 kali akar 3 adalah 4 akar 3. Kemudian negatif akar 3 kali 2, berarti hasilnya dikurangi 2 akar 3. Dan min akar 3 kali akar 3, berarti min akar 9 atau 3. Sehingga, atau min 3 maksudnya. Sehingga menjadi hasil lebar kali tinggi adalah 8 ditambah 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, hasilnya ini saya beri tanda merah. Kalau kita ulang lagi, yang ini adalah hasil panjang kali lebar. Dan yang ini adalah hasil kali panjang kali lebar. Oh, maaf, yang ini tadi panjang kali tinggi. Nah, sama seperti tadi, yang bisa kita gabungan adalah bilangan bulat dengan bulat, bilangan akar dengan bilangan akar. Kita urutkan dari yang terdepan. 16, saya tulis, ini 16. Kemudian negatif 3, kita tulis di sini. Kemudian ditambah dengan 8. Nah, ini 8, ditulis. Kemudian ditambah 3, masukkan sini. Kemudian ditambah 8, kita tulis, tambah 8. Dan yang terakhir dikurangi 3. Nah, dengan demikian yang bulat sudah kita tulis lengkap sampai di sini. Sekarang yang bentuk akar. Yang bentuk akar adalah min 4 akar 3 dan plus akar 3. Nah, ini saya menuliskannya terbalik. Plus dulu baru min, gitu ya. Kemudian berikutnya plus akar 3 dan ditambah 2 akar 3. Ini. Kemudian yang ketiga adalah 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Saya tulis di paling belakang. Baik, sudah lengkap. Kita hitung. 16 kurangi 3 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 8. Hasilnya adalah 32. Kemudian yang berbentuk akar, kita tidak usah memperhatikan bentuk akarnya karena semuanya adalah akar 3. Kita cukup menghitung 4 dikurangi ini, saya ulangi, 4 dikurangi 4 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 4 dikurangi 2.
Ya, 4 dikurangi 4, 0. Ditambah 4, 4. Ditambah 2 menjadi 6. 6 ditambah 4, 10. 10 dikurangi 2 menjadi 8. 8 akar 3. Kemudian yang terakhir, kita kalikan ini. 2 kali 32 adalah 64. Dan 2 kali 8 akar 3 menjadi 16 akar 3. Nah, maka luas sisi baloknya adalah 64 ditambah 16 akar 3. Jadi penulisannya tetap ada bentuk akar. Demikian juga yang tadi, yaitu yang panjang kerangka balok, itu juga ada bentuk akarnya. Karena kita membicarakan tentang balok dengan panjang, lebar, dan tinggi yang memuat bentuk akar. Indikator yang ketiga adalah peserta didik dapat menentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini adalah ketentuannya. Jadi, kita harus menggunakan rumus ini, bukan dengan memfaktorkan. Contoh soalnya adalah, tentukan penyelesaian dari X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 12. Untuk menggunakan rumus ABC, maka kita tentukan A. A-nya adalah 1, kemudian B. B-nya adalah negatif 4, dan C. Negatif 12. Rumusnya adalah X1, 2, min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Kita masukkan B-nya dulu. B-nya adalah negatif 4. Tetapi karena itu adalah min B, maka ini min negatif 4. Ditambah, plus minus, min B pangkat, min 4 pangkat 2, dikurangi 4 kali 1, A-nya 1, dan C-nya negatif 12. Hasilnya 16. Kemudian 4 kali 1 kali negatif 12, maka hasilnya adalah plus, karena ada tanda negatif dan kalikan negatif. Ditambah 48. Sehingga kalau kita hitung di bawah tanda akar, 16 ditambah 48 adalah 64. 4 ditambah kurang akar 64. Akar 64 adalah 8. Ini ya, 8. Kemudian kita pisahkan X1 dan X2. X1 terlebih dahulu. Untuk X1 kita mengambil yang tambah. Jadi 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Kemudian yang X2 kita mengambil yang dikurangi. Maaf, ini ya, yang dikurangi. 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4 dibagi 2. Negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 6, negatif 2. Indikator yang keempat. Diberikan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, siswa dapat menyelesaikannya menggunakan konsep nilai optimum. Ya. Contoh soalnya adalah demikian. Lintasan peluru yang ditembakkan ke atas
memenuhi persamaan fungsi HT sama dengan 40T dikurangi 5T kuadrat. Pertanyaannya, setelah berapa detik peluru mencapai tinggi maksimum? Nah, T itu ukurannya dalam detik. Pertanyaan yang kedua, tentukan tinggi maksimum peluru tersebut dalam meter. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua yang ditanyakan adalah dalam meter. Kita akan menjawab dengan mulai menentukan A, B, dan C-nya. A-nya adalah negatif 5. Nah, kita ingat bahwa A itu adalah yang berpangkat 2. Ini. Maka inilah A-nya, negatif 5. Kemudian B adalah yang berpangkat 1. Berarti adalah 40. Kita tulis di sini. Nah, C-nya 0 karena di sini tidak ada unsur konstantanya. Kita lanjut. Lintasan peluru yang ditembakkan ke atas mengikuti pola gambar grafik parabola. Kita ingat dulu bahwa parabola itu memiliki titik puncak. Nah, titik puncak ini adalah pas di tengah-tengah atau di sumbu simetrinya. Maka pertanyaan yang pertama tadi, kita menggunakan persamaan sumbu simetri untuk yang pertama. Untuk yang kedua, berapa tinggi maksimum? Untuk tinggi maksimum berarti nilai maksimumnya, yaitu nilai Y-nya. Kita sudah bahas pada pertemuan minggu lalu, persamaan sumbu simetri dan nilai maksimum, serta koordinat titik puncak. Nah, ini adalah penerapan di dalam soal cerita. Kita akan hitung peluru mencapai nilai maksimum pada sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini adalah min B per 2A. B-nya adalah 40. Ini B-nya. Tapi karena ini min, berarti ini negatif 40. Kemudian 2 kali A. A-nya adalah negatif 5. 2 kali negatif 5 adalah negatif 10. Sehingga hasilnya adalah negatif 40 dibagi negatif 10 sama dengan 4. Maka peluru mencapai maksimum pada saat T sama dengan 4 atau pada detik keempat. Kita akan menjawab yang soal yang kedua, yaitu tinggi maksimum peluru. Tinggi maksimum peluru kita gunakan nilai Y-nya. Y itu adalah D per min 4A. Nah, kita tahu D itu diskriminan, dan nilai diskriminan itu adalah dihitung dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kita kembali pergunakan B-nya. B-nya 40. Sehingga kita tuliskan 40 pangkat 2 dikurangi 4 kali A. A-nya adalah negatif 5. Ini kurang tanda negatif. Dan C-nya adalah 0. Kemudian dibagi dengan negatif 4 dikalikan negatif 5. Min 4 kali A. Negatif
dikalikan negatif berarti hasilnya plus, sama dengan 20. Itu yang penyebutnya. Sedangkan yang pembilangnya, perhatikan di sini, dikalikan 0 yang terakhir ini. Berarti pasti hasilnya adalah 0. 40 pangkat 2 adalah 1600. Sehingga pembilangnya 1600, penyebutnya 20. Kalau kita bagi menjadi nilainya 80. Jadi tinggi maksimum peluru adalah 80 meter. Nah, demikian untuk yang soal lintasan peluru. Pertanyaannya adalah waktu di mana tinggi peluru mencapai tinggi maksimum itu adalah nilai X, dan berapa tinggi maksimumnya adalah nilai Y. Atau seperti kita menghitung titik puncak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita akan bahas indikator selanjutnya pada video berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini membantu kalian untuk memahami indikator soal-soal PAS semester Gasal.